Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin mempresentasikan materi pembelajaran tentang metode penugasan mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Bu Bulan Oktrima, SSIMM. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Natasha selaku moderator pada presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ayus Dianingsih. Perkenalkan, nama saya Fajar Arifin. Perkenalkan, nama saya Vineta Siatunisa. Perkenalkan, nama saya Francisca Devi Vera Kristianti. Perkenalkan, nama saya Lailatul Khairiyah. Perkenalkan, nama saya Nandila Virginia Putri Setiawan. Perkenalkan, nama saya Putri Anggita Muhtar. Langsung saja kita ke materi pembahasan yang akan disampaikan oleh kelompok 4 kepada kelompok 4 yang bertugas. Uraian materi. Permasalahan assignment atau penugasan berawal dari penempatan para pekerja pada bidang yang tersedia agar biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah minimum. Jika tenaga kerja atau assignment merupakan sumber sedangkan pekerjaan assignment adalah sebagai tujuan, maka model penugasan akan sama dengan model transportasi, yaitu sumber dan tujuan sama. Setiap hanya memproduksi satu, demikian pula setiap tujuan membutuhkan juga satu. Seperti diilustrasikan di bawah ini. Yang pertama, garis tipis berhubungan dengan masalah alokasi. Yang kedua, garis tebal merupakan solusi dari permasalahan alokasi. Pengertian metode Hungarian. Metode penugasan merupakan metode bagian dari program linier yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal, atau biaya yang minimal atau keuntungan yang maksimal. Alat meniadakan artinya apabila seorang sudah mengerjakan satu jenis pekerjaan, maka tidak dapat mengerjakan pekerjaan jenis lainnya. Atau satu orang mengerjakan satu jenis pekerjaan dan sebaliknya. Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan adalah masalah maksimasi atau keuntungan, penjualan, kepuasan, dan lain-lain. Masalah minimasi biaya produksi, yaitu biaya produksi, waktu tempuh, upah, dan lain-lain. Di bawah juga ada syarat-syarat metode Hungarian. Yang pertama, jumlah I harus sama dengan jumlah J yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinata Siatun. Sama dengan 0 bila tidak ada pekerjaan atau kegiatan.
XIJ sama dengan 1 bila ada pekerjaan atau kegiatan. XIJ sama dengan penugasan dari sumber I ke tujuan J. CJ sama dengan satuan ukur dari sumber I ke tujuan. Adapun langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan masing-masing, yaitu 1. Susunlah tabel yang memuat pekerja dan pekerjaan atau tugas tertentu beserta biaya atau waktunya. Pastikan jumlah baris sama dengan kolom. 2. Pada masing-masing baris cari angka terkecil, kemudian selisihkan angka terkecil tersebut pada angka lainnya di baris tersebut. Yang ketiga, pada masing-masing kolom cari angka terkecil, kemudian selisihkan angka terkecil tersebut pada angka-angka lainnya di kolom tersebut. Nomor 4. Buatlah garis buatan seminimal mungkin secara vertikal atau horizontal, yaitu sel yang berisi angka 0 di garis secara vertikal atau horizontal. 5. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Selanjutnya yang keenam, jika jumlah garis buatan belum sama dengan jumlah baris kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan dengan menentukan angka terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati oleh garis. Kemudian kurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka terkecil tersebut. Dan tambahkan angka terkecil tersebut pada angka yang terletak pada perpotongan garis atau trakea 2 garis, serta angka terlewat 1 garis tidak berubah atau tetap. Kemudian yang ketujuh, lanjutkan kembali ke langkah 4. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Dan terakhir yang ke-8, apabila penugasan telah optimal, langkah selanjutnya mengalokasikan para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada pekerjaan dan pekerjaannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nandila. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus tentang penugasan minimasi. Dengan soal seorang pembina perusahaan memiliki 4 karyawan yang sangat dipercaya dan diandalkan olehnya. Tiap pekerja tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan dapat diselesaikan oleh mereka dalam jangka waktu yang berbeda. Waktu penyelesaian pekerjaan oleh tiap karyawan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Next. Baik, dalam kasus kali ini, pimpinan ingin mengalokasikan tiap pekerjaan kepada setiap karyawan agar waktu penyelesaian dari keempat pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secepat atau seminimal mungkin. Hal yang dapat kita lakukan yang pertama adalah memilih nilai pada setiap garis yang memiliki nilai terkecil. Dan setelah kita amati, pada pekerja nomor 1, nilai terkecil yaitu ada di kolom A yang dengan nilai 40. Pekerja 2, nilai 54. Yang ketiga, berjumlah 41. Dan yang keempat, senilai 50. Baik, selanjutnya. Langkah kedua, kurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terkecil tersebut. Nah, setelah kita mengetahui nilai terkecil pada masing-masing baris, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah mengurangi nilai-nilai pada baris tersebut dengan nilai terkecil yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai pada baris pertama 072547.
dan seterusnya. Dan ini adalah tabel yang sudah kita jumlahkan tadi ya. Selanjutnya, baik langkah ketiga, hal yang kita lakukan adalah cek apakah setiap baris dan kolom sudah memuat nilai 0. Jika pada kolom atau baris belum memuat nilai 0, maka kurangi nilai dalam kolom tersebut dengan nilai terkecil kembali. Seperti yang kita lihat, pada kolom B dan C belum memuat nilai 0. Sehingga kita harus mengurangi kolom tersebut dengan nilai terkecil. Pada kolom B, nilai terkecil yaitu nilai 7 dan kolom C nilai 2. Kita mengurangi masing-masing kolom tersebut dengan nilai-nilai terkecil tersebut. Setelah direvisi, maka bentuknya adalah seperti ini. Setelah itu, kita lihat lagi dalam tabel tersebut. Kita menutupi nilai elemen 0 dengan garis vertikal atau horizontal. Dan jadilah seperti ini. Lalu kita lihat, apakah tabel tersebut sudah optimal atau belum. Dan ternyata, setelah kita amati, tabel ini belum bisa disebutkan sebagai tabel optimal. Kenapa sih begitu? Karena ada baris yang tidak tertutup oleh garis dan ada kolom yang tumpang tindih garisnya. Seperti baris yang tidak tertutupi oleh garis yaitu baris kedua atau kolom 2A, 2B, dan 2C. Dan kolom yang tumpang tindih yaitu 1D, 3D, dan 4D. Lalu, bagaimana sih caranya kita mengoptimalkan tabel ini menjadi tabel yang optimal? Selanjutnya, itu dengan cara gimana sih guys? Dengan baris yang kedua, maksudnya kolom kedua, kita cari nilai terkecil lagi dan kita kurangi kembali. Setelah direvisi akan memunculkan tabel seperti ini. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya adalah menentukan alokasi optimal. Yang pertama, caranya adalah kita menutupi elemen dengan garis horizontal dan vertikal kembali. Seperti nomor 4, seperti baris keempat ini, kita cari nolnya, yaitu ada di kolom C. Baris, kita tutupi elemen baris 4 dan kolom C. Selanjutnya, dan yang kedua, baris kedua, kita tutupi lagi dengan baris horizontal. Dan kolom D kita tutupi dengan garis vertikal. Begitupun untuk seterusnya, baris pertama kita tutupi dengan garis horizontal dan kolom B kita tutupi dengan garis vertikal. Dan untuk yang terakhir, untuk baris ketiga kita tutupi dengan garis horizontal dan kolom A kita tutupi dengan garis vertikal. Selanjutnya. Baik, dari tabel yang kita ketahui di sini dapat dinyatakan kalau bahwasanya pekerja pertama mengerjakan tugas B, pekerja kedua mengerjakan tugas D, pekerja ketiga mengerjakan tugas A, dan pekerja 4 mengerjakan tugas C. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 47, 54, 52, dan 41 dan 52. Nilai tersebut dapat dari mana? Dapat dari tabel di soal. Jumlah tersebut
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Setianingsih. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai masalah maksimasi. Dalam masalah maksimasi, matriks elemen-elemen menunjukkan tingkat keuntungan atau indeks produktivitas. Efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan-karyawan individual diukur dengan jumlah kontribusi keuntungan. Berikut, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyelesaian maksimasi. Langkah pertama yaitu susunlah tabel yang memuat pekerja dan pekerjaan atau tugas tertentu beserta biaya atau waktunya. Pastikan jumlah baris sama dengan kolom. Langkah yang kedua yaitu membuat semua angka dalam tabel bernilai negatif. Pada langkah yang ketiga, cari angka negatif terbesar, kemudian cari angka negatif terbesar pada masing-masing baris, kemudian kurangkan nilai pada masing-masing baris dengan angka yang nilai negatif terbesar tersebut. Pada langkah keempat, kita harus membuat garis buatan seminimal mungkin secara vertikal atau horizontal, yaitu sel yang berisi angka 0 digarisi secara vertikal atau horizontal. Langkah kelima, jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Langkah keenam, jika jumlah garis buatan belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan dengan menentukan angka terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati oleh garis. Kemudian, kurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka terkecil tersebut, dan tambahkan angka terkecil tersebut pada angka yang terletak pada perpotongan garis, serta angka yang terlewat satu garis tidak berubah atau tetap. Langkah berikutnya, lanjutkan kembali pada langkah keempat, yaitu membuat garis buatan sampai pengerjaan optimal. Langkah terakhir, setelah penugasan telah optimal, langkah selanjutnya mengalokasikan para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada pekerja dan pekerjaannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Francisca Debbie. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari fungsi maksimasi. Sebuah perusahaan memiliki 4 buah mesin. Tiap mesin tersebut mampu menghasilkan 4 jenis produk. Akan tetapi, jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap jenis dari setiap mesin berbeda-beda. Seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini. ABCD merupakan produk per unitnya, sedangkan 1, 2, 3, 4 merupakan mesin. Slide selanjutnya. Yang dapat kita lakukan yaitu membuat semua nilai pada tabel tersebut menjadi negatif. Setelah itu, pilih elemen terbesar pada tabel setiap baris tersebut untuk dikurangi. Kenapa sih harus elemen terbesar? Karena ini merupakan fungsi maksimasi. Maka yang kita cari adalah nilai atau elemen yang paling besar. Seperti yang dapat kita lihat pada baris 1, elemen atau nilai terbesar itu minus 1000. Sedangkan baris yang kedua minus 1200, baris ketiga minus 1200, dan baris keempat minus 1200. Slide selanjutnya. Setelah mencari nilai terbesar, lalu kurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terbesar yang sudah kita pilih terlebih dahulu yang tadi. Sebagai contoh, nilai terbesar pada baris 1 adalah minus 1000. Maka kita dapat mengurangi nilai pada setiap baris tersebut dengan minus 1000. Misalnya pada baris 1 kolom A, minus 1000 dikurang dengan nilai terbesar yaitu minus 1000. Maka hasil yang didapat adalah 0. Selanjutnya pada kolom B, minus 1000 dikurangi dengan,
Minus 900 dikurangi dengan nilai terbesar yaitu minus 1000, hasilnya adalah 100 dan seterusnya sampai semua elemen atau nilai sudah dikurangi. Kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu kita lihat pada tabel yang sudah dikurangi tadi. Apakah setiap baris dan kolom sudah memuat nilai 0 atau belum? Jika belum, maka kurangi pada kolom dengan nilai terkecil. Dapat kita lihat pada kolom B, maaf sebelumnya, slide sebelumnya. Dapat kita lihat pada kolom B belum terdapat nilai 0. Maka kita harus mengulangi nilai terkecil pada kolom B. Nilai terkecil pada kolom B adalah 100. Maka pada baris 1 kolom B, 100 dikurangi dengan 100, hasilnya adalah 0. Langkah selanjutnya yaitu penentuan alokasi. Slide selanjutnya. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada produk dan mesinnya. Kita lihat pada tabel berikut. Pada baris 1, 0 yaitu pada kolom A dan B. Yang kita pilih adalah yang B. Kenapa? Karena kolom A akan dipakai pada baris kedua. Lalu selanjutnya, baris kedua kita pilih pada kolom A. Baris ketiga kita pilih pada kolom C. Dan baris keempat kita akan memilih pada kolom D. Dari penentuan alokasi tersebut, dapat diketahui bahwa mesin 1 mengerjakan produk B, mesin 2 mengerjakan produk A, mesin ketiga mengerjakan produk C, dan mesin keempat mengerjakan produk D. Setelah itu, kita mencari total produk yang dihasilkan. Dapat dilihat dari tabel pada soal. Mesin 1 mengerjakan produk B, yaitu sebesar 900. Mesin kedua mengerjakan produk A, yaitu sebesar 1.200. Mesin ketiga mengerjakan produk C sebesar 1.200 dan mesin keempat mengerjakan produk D sebesar 1.200. Lalu kita total hasilnya dan menghasilkan 4.500 unit. Sekian penjelasan dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 4 atas penyampaian materi. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang mendengarkan maupun yang menyampaikannya. Untuk yang ingin memberikan saran, kritik, dan pertanyaan bisa langsung aja komen di kolom komentar. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4 dengan materi metode penugasan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Dengan itu, saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.